Perkenalkan, namaku adalah Andi. Aku adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan ternama. Bekerja sebagai karyawan, memang sebagian besar waktuku menjadi habis di tempat kerja. Oleh karena itu, aku hanya bisa pulang ke rumah seminggu sekali. Meski jarak di rumah ke tempat kerjaku hanya sekitar 3 jam, tetapi aku memilih untuk mengekos di sekitar kantor daripada harus pulang pergi. Karena terkadang sepulang kerja badan sudah capek dan tidak kuat lagi jika harus mengemudi. Umurku sudah hampir 28 tahun. Tidak jarang ketika di rumah, aku selalu ditanya tentang pacar dan kapan menikah oleh sekitar rumah, bahkan oleh saudara-saudaraku sendiri. Namun hal itu selalu kujawab dengan santai, karena memang aku sudah mempersiapkan pasanganku sendiri, tanpa sepengetahuan teman-temanku, bahkan orang tuaku. Benar, aku mempunyai seorang pacar. Sebut saja namanya Rani. Rumahnya sekitar 2 jam dari kotaku. Dulu dia adalah teman satu kampusku. Sejak lulus kuliah, dia belum sempat kukenalkan kepada orang tuaku, karena dia sudah lebih dulu berpindah karena panggilan kerja. Jadi hubungan ini memang kita lanjutkan dengan LDR, karena selain tidak mengganggu kerjaanku, LDR kurasa cocok untuk keadaanku sekarang, yang memang lebih sering sibuk bekerja. Singkat cerita, hubungan kami berjalan dengan lancar. Dan memang aku sudah berniat untuk menikahi Rani suatu saat nanti. Hingga akhirnya, hari itu pun telah tiba. Hari yang sangat membahagiakan hidupku. Karena hari itu, aku akan melamar Rani. Uang hasil kerja kerasku selama ini yang aku kumpulkan, kurasa sudah cukup untuk melamar dan mengadakan pesta. Saat itu aku pulang kerja, langsung menuju ke rumahku dengan perasaan yang sangat bahagia. Dan sesampainya di rumah, aku pun langsung meminta izin kepada orang tuaku. "Pak, Bu, aku mau melamar perempuan yang sudah lama aku cintai," ucapku dengan santun. "Loh, kok gak kamu kenalin sama bapak dulu, Nak?" jawab bapak. "Kami pacaran sudah 5 tahun lebih, Pak. Dia teman kuliahku dulu. Anaknya baik, sopan. Aku sudah kenal lama kok. Insya Allah aku yakin bapak dan ibu suka," ucapku mengiyakan. "Kalau kamu suka, kami orang tua bisa apa? Kami hanya bisa mendoakan semoga kalian jodoh. Karena kalau sudah menikah, dia tidak cuma harus menyayangi kamu saja, tetapi juga harus menyayangi bapak dan ibu juga," saut sang ibu. Singkat ceritanya, akhirnya aku mendapatkan restu dari kedua orang tuaku. Hal itu tentu saja membuatku sangat lega dan bersyukur, karena semua perjuanganku selama ini akan mencapai puncaknya. Keesokan harinya, aku pun menghubungi Rani. "Sayang, kamu pulangnya kapan?" tanya aku. "Mungkin aku pulangnya bulan depan, sayang. Ada apa? Kok tumben nanya gitu? Lagi kangen ya?" jawab Rani dengan manja. "Kalau kamu pulang 3 hari lagi, bisa," ibuku. "Ya nggak bisa lah. Ada apa sih? Kok mendadak sekali?" ucapnya keheranan. "3 hari lagi pulang saja ya. Aku mau mengajak orang tuaku ke rumahmu," jawabku. "Loh, lah ini gimana kerjaanku, Yang?" ibunya. "Sudah, setelah ini kamu tidak usah kerja. Biar aku yang menafkahi. Kamu fokus saja sama rumah tangga kita. Aku sudah minta restu, dan aku akan melamar kamu 3 hari lagi. Jadi kamu pulang ya, sayang,"
Jawabku menjelaskan. Mendengar hal itu, Rani pun langsung menangis bahagia. Dan akhirnya besoknya dia langsung pulang ke rumahnya untuk memberitahu orang tuanya perihal lamaranku. Akhirnya hari lamaran telah tiba dan berjalan dengan sangat lancar. Keluarga kami pun sepakat akan menggelar pernikahan 3 bulan setelah lamaran di hari itu. Setelah hari lamaran itu, semuanya sudah berubah. Kini aku lebih sering main ke rumah Rani. Begitu juga sebaliknya. Hubungan kami lebih mesra. Dan saat itu Rani sudah kusuruh untuk berhenti bekerja dan kusuruh fokus dengan acara pernikahan kami. Di samping itu keluarga kami masing-masing juga sudah mulai sibuk dengan persiapan pernikahan kami. Karena pernikahanku yang masih lumayan jauh, aku pun tetap pergi bekerja. Karena aku dapat izin cuti hanya 2 minggu. Jadi saat itu, semua urusan pernikahan aku percayakan kepada keluargaku. Hingga akhirnya, hari itu telah tiba. Hari di mana aku hendak mengajak Rani untuk memilih baju pernikahan dan juga perlengkapan untuk pesta nanti. Karena di sekitar rumahku tidak ada pusat perbelanjaan besar, jadi aku putuskan untuk belanja kebutuhan pernikahan di sekitar kantorku. Kebetulan di dekat kantorku bekerja banyak mal-mal besar. Aku kemudian menghubungi Rani via telepon. "Sayang, besok pagi aku jemput ya," kataku. "Tidak usah sayang, kan kita belanjanya di sekitar tempatmu kerja. Nanti kalau kamu jemput aku, kamu jadi bolak-balik yang," jawab Rani. "Gak apa-apa lah, aku tidak mau kalau kamu mengemudi sendirian ke sini, jauh," protesku. "Sudah, gak apa-apa, aku juga mau mampir ke rumah temanku kok yang. Aku mau ngasih undangan pernikahan kita. Kebetulan jalannya satu arah dengan kantormu," jawab Rani. Akhirnya dengan berat hati, aku menyetujuinya. Karena saat itu, Rani sangat bersikukuh untuk berangkat ke sini sendiri. Keesokan harinya, sekitar pukul 9 pagi, Rani sampai di depan kosanku. Dia terlihat sangat cantik dan anggun dengan baju putihnya. "Loh, tadi berangkat jam berapa yang? Kok tidak telepon aku dulu?" tanyaku. "Tadi pagi yang, aku mau telepon takut ganggu. Kamu biasanya masih tidur," jawabnya. "Ya sudah, masuk sini dulu, biar aku ganti baju dulu," ucapku sambil aku kembali masuk ke dalam kosan. Setelah ganti baju, akhirnya kami pun pergi berbelanja. Kali ini Rani sangat berbeda sekali. Sekarang dia lebih manja dan lebih banyak diam. Tidak seperti biasanya, yang cenderung lebih cerewet. Apa gara-gara mau menikah, jadi dia lebih manja? Saat itu tentu saja, perasaanku sangat bahagia sekali. Ditambah selama kami berbelanja, dia tidak pernah sekalipun melepaskan pegangan tangannya dari lenganku. Tetapi saat itu, aku mulai merasakan keanehan. Aku merasa diikuti oleh sosok besar berjubah hitam. Hal itu kuketahui ketika aku beberapa kali melihat arah belakang dari pantulan cermin. Sosok tersebut 5 langkah di belakang kami dan seolah mengikuti kami kemanapun kami pergi. Dan anehnya setiap kutoleh, sosok tersebut sudah tidak ada, entah kemana. Perasaan itu terjadi beberapa kali, tetapi tidak kuberitahukan kepada Rani, karena aku khawatir dia nanti ketakutan dan akan merusak suasana kami yang romantis. Tidak hanya di situ saja, sepanjang hari aku mencium aroma dupa yang entah dari mana asalnya. Ditambah aku sering melihat ada bunga Kamboja
yang berjajaran di sekitar kami. Meskipun kami sudah berpindah-pindah tempat, selalu saja aku melihat jajaran bunga Kamboja tersebut. Semua itu tentu saja tidak aku hiraukan, karena perasaan kami saat itu yang sangat bahagia. Ucapan cinta yang keluar dari mulut Rani sepanjang hari seolah membuatku menjadi laki-laki yang paling beruntung di dunia ini. Hari menjelang malam, saat itu rencana aku untuk langsung mengantar Rani pulang ke rumah, namun tiba-tiba ditolaknya. "Habis ini kita langsung pulang saja ya, Yang. Kamu gak bisa bawa nanti, ini bajunya banyak sekali," usulku. "Tidak usah pulang ya, aku tidur di kosanmu saja. Besok pagi kita pulang bareng-bareng. Aku pingin malam ini kamu temani aku, Yang," jawab Rani. Tentu saja saat itu aku sangat terkejut, karena kosanku ada larangan. Tidak boleh membawa wanita masuk sebelum sah menjadi istrinya. Ini bahkan ibu kos belum tahu kalau aku mau menikah. Ditambah bagaimana nanti bilang kepada orang tuanya Rani. Saat itu tentu saja kami melakukan perdebatan, hingga akhirnya aku mengalah, karena dia telah sukses meyakinkanku bahwa semua akan baik-baik saja. "Kita jalan-jalan saja dulu sampai puas, nanti ke kosan kalau sudah larut malam, nunggu ibu kos sudah tidur," usul Rani. Akhirnya aku pun menyetujuinya, dan akhirnya kita pun keliling kota hingga larut malam. Kemudian aku memilih untuk menongkrong di sebuah taman, karena badan sudah mulai lelah karena beraktivitas seharian. Saat di taman malam itu, aku kembali melihat jajaran bunga Kamboja dan bau dupa yang menyengat. Ditambah saat itu, tiba-tiba ada beberapa orang yang lewat di depan kami berdua dengan wajah yang sangat aneh. Ada beberapa orang yang berwajah putih pucat, ada juga yang wajahnya membiru, dan terakhir ada yang lehernya seperti sehabis dicekik. Mereka mondar-mandir lewat di depan kami berdua dengan sesekali melirik ke arahku. Saat itu aku langsung merinding dan sangat ketakutan. Tetapi saat itu aku juga lega, karena Rani kupastikan tidak melihatnya, karena dia sibuk dengan cemilannya. Dan puncaknya tiba-tiba seperti ada yang menarik tanganku dari belakang hingga aku terjatuh dari atas kursi taman. Hal itu seketika membuat aku sangat ketakutan. Setelah hal itu terjadi, mengingat waktu sudah tengah malam, akhirnya aku memutuskan untuk mengajak Rani pulang, karena kurasa taman ini tidak aman dan banyak setannya. Sesampainya di depan kosan, kekhawatiranku pun terjadi. Aku saat itu melihat ibu kos masih belum tidur dan masih sibuk telepon dengan seseorang. Beliau tepat di depan pintu gerbang sambil mondar-mandir. Saat itu aku kebingungan, dan tiba-tiba ibu kos memanggilku karena tahu kedatanganku. "Tumben kamu pulang malam, lembur ya?" tanya ibu kos. Aku pun menjawab pertanyaan tersebut dengan badan gemetar karena takut dimarahi, kemudian diusir, dan tidak boleh ngekos di sini lagi karena ketahuan membawa perempuan. "Tidak kok Bu, ini aku habis belanja," jawabku. Anehnya ibu kos saat itu langsung masuk ke dalam rumahnya tanpa menegurku. Saat itu perasaanku sangat lega, karena aku pikir ibu kos lagi baik hati. Jadi aku diizinin membawa perempuan masuk ke dalam. Namun di dalam kosan, Rani sangat manja sekali.
Dia tidak henti-hentinya membujukku dengan kata-kata mesra. Sayang, aku tidak mau kehilangan kamu. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan aku ya. Aku sayang sekali sama kamu, ucap Rani. Iya sayang, aku tidak akan meninggalkan kamu. Seminggu lagi kita menikah. Setelah itu kamu ikut aku di sini saja ya. Tidak apa-apa kan kita ngekos dulu. Nanti kalau kontrak kerjaku sudah habis, kita hidup di kampung lagi. Biar aku cari kerja di sana. Yang penting aku bisa setiap hari pulang dan bisa ketemu sama kamu. Kamu jangan kerja lagi ya. Aku tidak mau kalau kamu capek. Kamu di rumah saja, biar aku yang kerja. Jawabku meyakinkan. Rani pun mengangguk sambil meneteskan air mata. Saat itu aku kembali memeluknya. Karena itu kuanggap air mata bahagia. Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba Rani membuka semua bajunya sambil menciumku. Dan betapa terkejutnya aku ketika aku tahu perlahan-lahan tangan Rani juga mulai memaksa untuk membuka bajuku. Saat itu aku langsung terkejut dan menghentikan tindakan tersebut. Kamu kok aneh sih? Biasanya kan cowok yang ngajak duluan, godaku. Gak apa-apa, ini kan sudah akhir perjalanan kita, jawab Rani. Sayang, kita sudah janji dari awal pacaran untuk tidak aneh-aneh. Kita nikah cuma kurang seminggu loh. Mending pas malam pertama saja, biar halal. Kan biar tenang juga. Nanti kalau di sini ibu kos dengar kita gimana? Kan jadi malu. Tanganku menenangkan dia. Dia kembali tidak menghiraukan perkataanku, sambil terus memaksaku untuk membuka bajuku. Waktu itu memang Rani sudah melepaskan semua bajunya, hingga hanya tersisa selimut yang tipis yang menutupi seluruh tubuhnya. Aku pun saat itu terus menolaknya, hingga akhirnya dia tersadar kalau aku memang benar-benar tidak mau melakukan apa yang dia inginkan. Akhirnya dia tiba-tiba kembali menangis sambil memelukku dengan erat. Kamu memang orang baik sayang. Maafkan aku kalau aku punya salah ya. Aku tidak mau pisah sama kamu. Aku sayang sekali sama kamu. Jangan pernah lupakan aku ya, ucap Rani. Aku pun mencium keningnya sambil mengusap air matanya. Dan akhirnya kami pun kembali bermesraan hingga kami ketiduran. Sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun karena tiba-tiba aku mendengar ada suara orang mengetuk pintu dengan sangat cepat dan tidak beraturan. Karena saat itu aku takut ibu kos yang melakukan hal itu. Sebelum ku buka pintu, aku mengintip terlebih dahulu dari balik tirai. Dan betapa terkejutnya aku saat itu ketika tepat di depan pintuku ada sosok laki-laki tinggi besar dengan wajah yang sangat menyeramkan, dengan sesekali menggaruk-garuk pintu dari arah luar. Saat itu aku kembali terkejut ketika Rani tiba-tiba terbangun dan menarik tanganku agar tidak menghiraukannya. Aku pun menurutinya dan kembali masuk dalam selimut. Suara pukulan di pintu semakin keras dan sesekali tercium bau dupa yang sangat menyengat. Namun setelah beberapa lama, tiba-tiba sosok tersebut pindah tempat di samping almari pakaianku dan berdiri sambil membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Sekujur tubuhku terasa kaku dan seperti tidak bisa bergerak sama sekali. Membuka mulut untuk berteriak, aku pun tidak bisa, sangat kesulitan. Entah apa penyebabnya, aku juga tidak tahu.
Malam itu terasa sangat panjang, dan aku hanya bisa memejamkan mata dan membaca doa sebisanya sambil memeluk Rani yang mulai menangis ketakutan. Gangguan itu pun berlanjut hingga menjelang subuh, dan saat terdengar azan subuh, suara tersebut mulai hilang, dan aku pun ketiduran sambil memeluk Rani. Akhirnya aku terbangun kesiangan, sekitar pukul 10 pagi. Aku sangat terkejut saat itu, karena Rani tiba-tiba sudah tidak ada di sampingku. Setelah aku mondar-mandir, dia tetap tidak ada, dan aku simpulkan dia pulang lebih dahulu, karena motornya di dalam kosan juga sudah menghilang. Saat itu aku pun langsung mencoba menghubungi Rani berkali-kali, dan tidak ada jawaban. Baju-baju yang kami kemarin beli juga masih di kosan. Jadi kalau tidak pulang, mungkin dia pergi beli makanan. Tapi kenapa dia tidak izin kepada aku? Hingga sekitar pukul 12 siang, akhirnya aku putuskan untuk pulang ke rumah, karena Rani sudah 2 jam tidak kembali ke kosan. Saat itu kupikir dia pasti pulang duluan, karena jika dia memang beli makanan, harusnya sudah balik ke kosan. Akhirnya saat itu, aku menuju ke rumah aku terlebih dahulu, sebelum aku ke rumah Rani. Karena saat itu, aku harus meletakkan barang belanjaan kami kemarin, dan betapa terkejutnya aku setelah sampai di rumahku. Di rumah tidak ada yang menyambutku. Semua orang di rumah tertunduk, seperti sedang ada masalah. Aku pun saat itu kebingungan sekali, apa yang sebenarnya telah terjadi. Aku pulang kok diam semua. Apa ada masalah dengan pernikahanku? Uangnya kurang. Apa orang tua Rani menolak? Apa ada masalah lain? Tanyaku keheranan. Kemarin kamu kemana? HP-mu tidak bisa ditelepon. Adikmu ke tempat kerjamu. Kamu katanya tidak masuk. Ke kosanmu kamu tidak ada. Kamu kemana? Tanya ibuku. Oh, itu Bu. Kemarin aku belanja sama Rani. Dia nyusul ke kosanku. Jawabku dengan santai. Mendengar jawabanku, tiba-tiba ibu menangis terseduh-seduh dan masuk ke kamarnya. Saat itu aku semakin kebingungan dan mencoba memaksa ayah dan juga adikku untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan benar, saat itu akhirnya adikku berkata sambil memegang tanganku, kalau ternyata Putri kecelakaan kemarin pagi sekitar pukul 8 di area Jurang Setan, area jalan berliku dan menanjak di wilayah tersebut. Dia ditabrak mobil, terpental, akhirnya dilindas oleh bus. Jasadnya tidak dikenali karena bagian tubuhnya sudah hancur berantakan, kepalanya sudah pecah dan ususnya berhamburan. Aku sudah mencari kakak seharian, tapi aku tidak bertemu kakak. HP kakak mati, ucap adikku. Saat itu aku tidak percaya dengan semua ucapannya, dan aku kembali menelpon Rani berkali-kali. Setelah tidak ada jawaban, aku langsung menaiki motor menuju rumah Rani, ditemani adikku. Sesampainya di rumah Rani, aku sangat terkejut. Hati ini serasa berdebar, karena aku sudah disambut dengan bendera kematian dan beberapa warga yang berkumpul. Saat itu aku langsung berteriak histeris, memanggil-manggil nama Rani. Aku memberontak tidak karuan, dan akhirnya aku pun ditenangkan oleh ayah Rani. Aku pun kemudian diajak ke kuburan Rani untuk bertakziah. Ketika sampai di kuburan,
Saat itu aku kembali melihat bunga Kamboja berceceran dengan posisi yang sama saat kulihat kemarin di beberapa tempat yang aku lalui. Aku menangis tiada henti di samping kuburan Rani. Dan di sela-sela aku menangis, aku kembali melihat sosok hitam tinggi besar. Sosok tersebut berdiri di balik kayu besar di area kuburan sambil menatapku. Aku meyakini sosok itu adalah sosok yang mengikutiku saat kemarin aku masih bersama Rani. Aku pun langsung berlari mendatanginya dan mencarinya sambil berteriak-teriak agar Rani kembali kepada aku. Aku saat itu dikejar oleh beberapa orang, termasuk adikku dan juga ayah Rani, dan akhirnya aku dibawa kembali ke rumah Rani. Tidak lama kemudian, orang tuaku pun menyusul, dan saat itu aku menceritakan semua yang kualami kemarin bersama dengan Rani. Ternyata yang kemarin datang ke kosanku adalah arwah Rani. Hal itu kusadari setelah mengingat bahwa ibu kosku membiarkan kami masuk bukan karena aku diizinkan membawa wanita, tapi karena memang saat itu ibu kos tidak melihat sosok Rani. Bukan itu saja, ditambah lagi saat aku sedang berada di mall, aku memang kerap dipandang aneh oleh pengunjung yang lain. Ya, itu mungkin karena mereka berpikir aku berbicara sendiri. Aku pun kembali meneteskan air mata, mengingat dia membeli semua baju kesukaannya dan memang ingin menghabiskan hari terakhirnya bersama denganku. Kemarin saya seharian bersama dia, Pak. Dia manja sekali. Kemarin sudah aku ajak pulang, dia tidak mau. Dan tadi pagi, dia tiba-tiba sudah tidak ada. Ucapku sambil meneteskan air mata. Pagi hari sebelum berangkat ke tempat kerjamu, dia tidak bilang kalau hendak mengunjungimu. Dia hanya pamit mau mengantar undangan pernikahan saja. Makanya saya izinkan jika saya tahu dia akan pergi ke tempat kerjamu. Tentu saja saat itu tidak saya izinkan ketika dia pamit, ucap ayah Rani. Saat itu aku hanya bisa menangis sambil mengingat kenangan bersama Rani, sembari memeluk baju baru yang dibeli oleh Rani kemarin. Dan saat itu juga aku tidak henti-hentinya menelpon HP Rani yang katanya sudah ikut hancur. Tapi aku terus menelponnya, berharap Rani menjawab panggilan teleponku suatu saat nanti. Hari-hari pun berlalu karena keadaanku yang murung, menangis, dan tidak mau bekerja kembali. Akhirnya aku dibawa oleh orang tuaku ke salah satu pesantren di kotaku untuk memulihkan mentalku yang saat itu hampir berbulan-bulan tidak kunjung membaik. Aku setiap hari menelpon Rani dan memakai baju pembelian Rani waktu bersamaku saat itu. Akhir cerita, setelah melakukan berbagai terapi, akhirnya aku sekarang sudah sembuh. Dan kini aku sudah menikah dan sudah memiliki 3 orang anak. Setiap hari-hari tertentu, aku masih mengunjungi makam Rani untuk melakukan takziah dan mendoakan arwah Rani agar bisa tenang di alam sana. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya, juga memberikan wawasan untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.